Oke, mugi-mugi pertemuan ini Tijani dan seluruh yang hadir, para alim, para kiai, sedaya Bapak Ibu ingkang boten saged kula sebas tugas-tugasipun, sedherek kula Ustaz Mas Nur Sa'di, Mas Rohim selaku koordinator pemenangan, Pak Jas selaku Korcam, dan seluruh relawan Rembang Kota yang saya banggakan. Pertama-tama saya sangat berterima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya dalam kegiatan pembekalan pembentukan jaringan barista, ya. Kenapa saya beri nama barista, karena memang ini konco-konco relawan ini memang pecinta kopi, pecinta tongkrongan. Nah, barista ini kan barisan relawan Faisal Blora Rembang Kota. Okay. Nah, harapan kita nanti kita bisa mendorong kreativitas anak-anak muda, ya, karena ketika saya bisa menjadi anggota DPR RI, tentunya tanggung jawab untuk menjaga konstituen dan mendorong kreativitasnya itu tentu akan menjadi prioritas buat saya. Nah, karena relawan kula ini kebanyakan pecinta kopi dan pemuda, ini saya namai barista. Biar tidak asing di telinga kita. Selanjutnya ini singkat mawon, ya. Jadi saya selaku Bacalek DPR RI meminta bantuan panjenengan sedaya yang hadir untuk memenangkan Bacalek nomor 9 dari Partai P3, ya, untuk memenangkannya di Kecamatan Rembang Kota. Nah, ini mungkin kalau ada masukan dan usulan nanti sakit disampaikan di akhir sambutan saya. Nah, pertama saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahmad Faisal. Sebenarnya saya ini darahnya Tasik Agung, Pak. Jadi bapak saya itu asli Tasik Agung, kelas 4 SD baru ke Blora karena nderekake ibu. Jadi bapak saya itu putrane Mbah Suyuti Tasik Agung, Pondok Pesantren An-Nawawiyah nih. Pirsa wae. Jadi kula niki nggih asline nggih Rembang nggih. Di bapak saya Rembang Kota, ibu saya Sarang. Ibu saya kelahiran asli dari Putra Sarang, Babak di Sarang ke selatan, ada desa namanya Babak Tulung. Nah, itu tepat di masjid itulah ibu saya lahir di situ. Nah, kenapa kok bisa saya di Blora? Karena memang bapak saya ketika Mbah Suyuti kapundhut diboyong ke Blora. Makanya kemudian menikah dengan ibu saya terus tinggal di Blora. Nah, saya sendiri adalah anggota DPRD Kabupaten Blora, yang mana saya memutuskan untuk maju di DPR RI karena apa? Pertama, saya ingin memastikan bahwa anak muda harus didorong dan diberikan peran yang lebih, ya, di politik, karena kita tahu bahwa sedaya niki ingkang menentukan nggih politik, Pak. Nggih. Terus memang kita betul saged meninggalkan urusan politik, kita betul saged anti politik
karena politik adalah panglima. Dalam konsep kenegaraan kita ada 3 pilar kenegaraan itu yang paling kita paling menentukan nasib bangsa, yaitu di politik. Nah, ini saya beranikan diri untuk maju karena memang saya punya cita-cita yang mana cita-cita ini bisa diwujudkan kalau bisa mengambil 1 kursi di DPR RI. Identitas saya bahwa kula niki boten wong liya nek Rembang, bapak saya, mbah saya niku asli Lasem, mbah saya Lasem, bapak saya lahir di Tasik Agung, ibu saya asli Sarang, lahir di Sarang, kemudian di Blora tinggalnya dan lahirlah saya nih. Makanya mungkin monggo lah mau desa mau coro. Jadi kalau mantan ketua Ansor Blora, Blora Kota. Terus kemudian mantan ketua FNU Blora, asli Getah Rembang dan sebagainya. Nanti saya minta masukannya dari Gus Mama, dari sedaya mawon yang hadir memenangkan Bacalek RI nomor 17, partainya nomor 9 calegnya. Jadi partainya Pol Wisor, Pitulas, Partai Ka'bah nomor urut DPR ya Pol Wisor nomor 9 itu Pol Wisor. Sami kali Gus Mama mungkin ya TGD Sulang nomor Pol Wisor nomor 6. Kemudian yang terakhir gagasan kami pengen menggagas green company, gerakan penghijauan, namanya SKSD, Pak. Di 1 kebun untuk 1 desa, 1 kebun untuk 1 desa. Saya sendiri di Blora, Pak, sebagai basis saya, kabupaten basis saya, itu saya sudah memastikan Blora akan saya tanami 1 juta pohon buah keras. Pohon buah keras itu contohnya alpukat, durian, ya, kemudian ada kelengkeng dan sebagainya. Jadi memang di Blora saya mengambil gerakan seperti itu. Jadi ini sudah saya tanam 1000, setiap desa saya kasih 99 karena nomornya 9. Jadi 1 desa 99 alpukat. Nah, nanti seterusnya sampai nanti 5 tahun yang akan datang harus sampai 1 juta. Targetnya seperti itu. Pertama karena partainya hijau dan memang isu hari ini paling beredar, paling viral itu ya soal lingkungan. Kita tahu Jakarta dilanda polusi nggak habis-habis sampai sekarang, gitu. Kemudian juga persoalan tambang dan sebagainya. Nah, untuk masalah gerakan ini itu nanti juga 1 kebun 1 desa. Jadi setiap desa nanti kita dorong agar bumdesnya misalnya atau komunitas-komunitas pemudanya itu mau membuat kebun-kebun buah, pertama untuk meningkatkan komoditas pertanian, ya. Karena pertanian itu, Pak, itu kalau cuma padi, jagung dan sebagainya itu nilai komoditasnya masih sangat rendah karena nilai jualnya pasti dipengaruhi tengkulak dan sebagainya pasti. Nah, ini kalau kita ngomong isu masyarakat ya, Pak, jadi kalau buah itu selain untuk penghijauan juga akan mendapatkan buah-buah yang bisa dijual dengan harga yang lumayan bagus. Harganya bagus. Kita juga sudah koordinasi atau kerjasama dengan beberapa orang-orang yang sudah menjadi pelaku bakul-bakul buah di Jakarta, di pasar besar, pasar induk. Adik saya sendiri itu punya 2 adik saya ipar sendiri itu punya toko buah di pasar induk, ada 2 bedak gitu. Terus kemudian ada aktivis lingkungan dan pertanian namanya Pak Sodikun yang mana sudah bekerja sama dengan saya di organisasi beliau, ya. Jadi ini memang kerja-kerja sosial yang mana kita gunakan untuk mengkampanyekan untuk memenangkan pertarungan di pemilu 2024. Kalau kita mekaten, jadi ikan gabus, ikan lele, pokoknya yang penting gak bertele-tele, cepat dan selesai gitu.
Jadi kita yang penting langsung bergerak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin yang wonten masukan-masukan, nopo-nopo usulan-usulan saged dipun usulke lewat forum niki. Nggih, kalau kita mekaten dengan saged kolaturaken nyuwun pangapunten kathah, sekali lagi matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi kita saged dados duluran selawase. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.